Halo, hai, welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke anak-anak, pagi ini kita melihat pembelajaran yang baru ya. Pembelajaran tema yang terakhir untuk semester ini judulnya adalah Pahlawanku. Tema yang kelima judulnya Pahlawanku. Subtema yang pertama adalah Perjuangan para Pahlawan. Oke, mari kita lihat slide demi slide. Selamat belajar semua. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak semua. Nah, mari kita coba mengamati gambar yang ada di slide ini atau di buku teks. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Penjajahan ini mengakibatkan kesengsaraan dan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Perlawanan dalam pembelaan yang dilakukan oleh rakyat yang dijajah ya, dalam situasi ini muncul ya tokoh-tokoh yang berani rela berkorban untuk rakyat yang dijajah. Tokoh-tokoh pejuang itulah yang kemudian disebut dengan pahlawan. Menurut anak-anak, apakah yang dimaksud dengan pahlawan? Tahukah Anda definisi pahlawan ya? Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pahlawan? Mari coba tuliskan definisi pahlawan itu di buku tugas anak-anak. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang definisi sudah anak-anak buat. Coba anak-anak buat definisi ini kemudian bandingkan dengan jawaban dari teman-teman yang lain. Bisa ya? Oke. Nah, di sekolah Bella, teman-teman belajar mengenai sejarah Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, pada masa itu terdapat tokoh atau raja yang besar. Tokoh dan raja tersebut memiliki sikap kepahlawanan yang patut dicontohi. Salah satu tokoh besar pada masa kerajaan Hindu adalah Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai. Nah, Raja Mulawarman ini sangat dicintai oleh rakyatnya. Mengapa demikian? Mari kita baca bacaan yang ada di buku teks ataupun di slide ini. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya adalah Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat. Pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga. Dan kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Siapa yang pernah pergi di Kalimantan? Ya, itu dari sanalah kerajaan tertua kita berasal ya. Kita lanjut. Dari peninggalan prasasti diketahui bahwa kerajaan Kutai mengalami masa keemasan di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman. Nah, Mulawarman merupakan cucu dari Kudangga ini. Pada masa itu, kerajaan Kutai berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaan. Selain menguasai Kalimantan Timur, Raja Mulawarman juga berhasil menaklukkan sebagian besar daerah di Kalimantan. Nah,
Mula Warman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Mula Warman juga lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Nah, tidak mengherankan jika rakyatnya hidup aman, makmur, sejahtera. Rakyatnya pun mencintai dan bangga terhadap raja mereka dari prasasti yang diketahui bahwa Raja Mula Warman sangat dermawan dan dekat dengan rakyatnya. Ia pernah memberikan sedekah 20.000 ekor lembu kepada para Brahma, ya, Brahmana. Mereka sangat hidup saling mencintai, ya, raja dengan rakyat. Karena kedermawanannya ini, Raja Mula Warman sering disamakan dengan Ansuman atau dewa matahari. Nah, pada saat pemerintahan Raja Mula Warman, banyak bangunan suci didirikan, seperti bangunan suci untuk menyembah dewa Trimurti. Selain itu, banyak arca dibuat seperti arca Siwa dan arca Canesa. Peninggalan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Raja Mula Warman adalah 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Yupa merupakan tiang batu yang digunakan dalam upacara persembahan untuk dewa. Pada prasasti yang terdapat tulisan yang secara garis besar menceritakan tentang sosial, politik, dan budaya kerajaan Kutai. Nah, demikian cerita kita, bacaan cerita pagi ini. Nah, kita perhatikan kembali yang pertanyaannya ada di slide ataupun di buku teks. Setelah anak-anak sudah mendengarkan, membacakan cerita ini, Raja Mula Warman dan Kerajaan Kutai, silakan anak-anak menjawab pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan. Oke, mari kita lanjut. Nah, teks Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai menunjukkan contoh cerita non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan cerita non-fiksi? Apa yang membedakan dengan cerita fiksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fiksi berarti rekaan, khayalan, dan tidak berdasarkan kisah nyata. Jadi cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan cerita non-fiksi? Walaupun beberapa bagian cerita fiksi terkadang berdasarkan kisah nyata, tetapi secara keseluruhan cerita tersebut sudah diberi tambahan untuk memperindah jalan cerita. Contoh cerita fiksi antara lain adalah novel, cerpen, cerbung, sinetron, film, dan drama, ya. Jadi film, drama yang anak-anak nonton di televisi itu tergolong cerita apa? Cerita fiksi. Kebalikan dari cerita fiksi itulah yang disebut dengan cerita non-fiksi, yang artinya bukan rekaan, bukan khayalan, dan berdasarkan kejadian nyata, ya. Ini berarti cerita non-fiksi ditulis berdasarkan kenyataan dan bukan imajinasi penulis. Nah, contoh serta non-fiksi adalah cerita yang bukan rekaan, ya. Berita ya, sering kita dengar berita di televisi. Apalagi skripsi biasanya ditulis ketika mahasiswa, ya, akan menyelesaikan pendidikannya. Buku harian, ya, ada yang buat buku harian di rumah. Laporan pengamatan, ya, setelah anak-anak melakukan percobaan membuat laporan pengamatan dan resensi buku. Itu contoh-contoh dari cerita non-fiksi. Banyak orang yang salah dalam membedakan antara cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Ada yang menyebut jika perbedaannya terletak pada bahasa yang digunakan. Cerita fiksi menggunakan bahasa tidak resmi, sedangkan cerita non-fiksi menggunakan bahasa yang
resmi, ya, atau bahasa tidak resmi konotasi. Sementara itu, cerita non-fiksi menggunakan bahasa resmi dan banyak juga menggunakan kata-kata denotasi. Namun, sebenarnya tidak demikian. Bahasa resmi yang digunakan dalam cerita fiksi maupun non-fiksi. Lantas, apa perbedaan dari cerita fiksi dan non-fiksi? Ya, perbedaan yang paling jelas adalah sifat dari cerita ini. Ya, apabila cerita non-fiksi, apapun bahasa yang digunakan. Sementara itu, cerita fiksi bersifat khayalan dan penuh imajinasi. Maka cerita tersebut apalagi disebut dengan cerita fiksi. Nah, tugas anak-anak adalah mencari artikel berita di surat kabar atau cerita anak yang ada di majalah anak-anak. Kemudian bandingkan kedua cerita itu. Ada 2 cerita yang anak-anak harus dapatkan. Bandingkan cerita itu. Dapatkan perbedaan mana yang termasuk cerita fiksi, mana yang termasuk cerita non-fiksi. Buat perbandingan antara kedua teks tersebut. Nah, berarti anak-anak harus mencari cerita fiksi, cerita non-fiksi. Nah, silakan setelah selesai, ada tabel yang ada di buku teks atau slide ini, silakan diselesaikan. Bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan pengetahuanmu dalam bidang bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang sinonim dan antonim. Apakah sinonim dan antonim itu? Mari kita baca. Apa yang maksud dengan sinonim? Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda dengan kata lain, tapi memiliki arti, makna, atau pengertian yang sama atau mirip. Ya. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan makna kata atau padanan kata. Contoh, arti sama dengan makna, sama dengan pengertian. Mati sama dengan tewas, meninggal, wafat, ya. Mangkat sama artinya dia. Walaupun penulisannya berbeda, tapi memiliki arti yang berbeda, yang sama. Kemudian contoh ketiga, melihat sama dengan memandang, menonton, menyaksikan. Ya. Kata yang berikut, melakukan sama dengan mengerjakan, melaksanakan. Ya, itulah contoh dari sinonim. Sekarang mari kita lihat antonim. Apakah yang dimaksud dengan antonim? Artinya adalah maknanya berlawanan dengan makna atau arti dari kata lain. Antonim bisa juga disebut dengan lawan kata. Contohnya, mati, lawannya adalah hidup, antonim ya. Tinggi, artinya lawannya adalah rendah. Hitam, lawannya putih. Laki-laki, lawannya perempuan. Nah, mari kita berlatih. Kita tuliskan antonim dengan kata-kata berikut. Hulu, tertua, makmur, dermawan, pemimpin, berani, adil, gigih, bijaksana, dan suci. Silakan tulis antonimnya. Kita lanjut. Untuk menambah pengetahuan akan kerajaan-kerajaan di Nusantara, Bella menyempatkan diri membaca buku sebelum tidur. Di atas meja belajar, Bella membaca buku dengan diterangi cahaya lampu. Lampu merupakan salah satu sumber cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Anak-anak pernah lihat cahaya ya? Cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya apalagi lilin, itu cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Ya, kita tidak dapat melihat apapun bila tidak ada cahaya. Ulang,
Cahaya merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Sumber cahaya tersendiri ada dua macam, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami contohnya adalah sinar matahari. Sedangkan sumber cahaya buatan misalnya senter, lampu. Nah, sumber cahaya terdiri dari dua macam, alami dan buatan, ya. Contohnya juga sudah tahu. Nah, cahaya tidak memiliki wujud atau bentuk, ya. Kembali lagi, cahaya tidak memiliki bentuk atau wujud, tetapi cahaya memiliki beberapa sifat. Mari kita lihat sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama, cahaya bisa merambat lurus. Sifat cahaya bisa merambat lurus dan mari kita coba lihat pada pagi hari dan sore hari. Ketika matahari bersinar, cahaya akan masuk melalui celah atau lubang jendela kamarmu. Nah, tampak cahaya lurus memasuki ruangan. Nah, cobalah kamu amati sifat cahaya ini di rumahmu pada pagi dan sore hari ketika matahari sudah bersinar. Nah, berikut sifat kedua. Kalau tadi merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan. Apa yang terjadi jika sinar matahari diarahkan ke cermin? Kemudian cermin diarahkan ke dinding. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat hasilnya? Sinar matahari akan memantul dari cermin. Ya. Hasil pantulannya ini dapat dilihat di dinding. Oke, sudah ada sifatnya merambat lurus, dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening, ya. Benda bening seperti gelas kaca, bening, ya, air jernih dan plastik dapat meneruskan cahaya hingga tampak menembus benda tersebut. Apakah benda seperti buku, kayu, tembok, dan air, susu dapat ditembusi cahaya? Cobalah anak-anak amati kedua benda di samping. Apa yang kamu lihat? Botol bening dapat ditembus cahaya, sedangkan seko dari logam tidak dapat ditembus oleh cahaya. Menarik, bukan? Oke, sudah ada merambat lurus, sifat cahaya dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening. Kemudian kita lihat sifat yang keempat, sifat cahaya adalah membias. Nah, coba anak-anak perhatikan cahaya membias ini. Mari kita lihat di gambar di slide ini atau pada buku teks, ya. Ketika anak-anak melepaskan gelas yang berisi air, kemudian kita taruh pensil atau pulpen di gelas tersebut. Coba kita perhatikan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas 2 atau 3 medium yang berbeda. Ya, coba anak-anak lihat. Dia kelihatan, pensil yang ditaruh di gelas ini kelihatan patah karena cahaya melalui 3 medium, yaitu air, kaca, dan udara. Berikut, sifat cahaya yang terakhir adalah dapat diuraikan. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah pelangi. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang tampak berwarna, ya. Cahaya matahari tampak berwarna putih, ya. Setelah mengenai butiran air hujan, maka cahaya putih ini mengalami pembiasan dan seterusnya bisa terurai menjadi 7 warna pelangi yang kita lihat, ya. Pelangi, semua warna pelangi yang kita sudah lihat, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya, itulah ketujuh warna pelangi yang disebut spektrum warna. Pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ada 7 warna. Oke,
Nah, anak-anak, mari kita mencoba percobaan. Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian alatnya adalah cermin, datar, dan senter. Langkah kerja, arahkan sinar senter itu pada cermin datar. Kemudian yang kedua, arahkan cermin ke dinding. Yang ketiga, apakah tampak pantulan cahaya pada dinding? Keempat, ulangi langkah di atas dengan sudut pantul yang berbeda-beda. Apakah terdapat perbedaan pada hasil pantulan? Nah, cahaya dapat menembus dinding. Alat dan bahan: air susu, gelas bening, botol plastik, kertas karbon, karton, kertas HVS, kain, dan senter. Langkah kerjanya, ambillah senter dan sinarilah masing-masing benda. Silakan anak-anak amati cahaya yang mengenai benda tersebut. Kemudian isilah tabel yang ada di slide ini. Ya, silakan berkreasi. Bisa ya, gampang. Percobaan sangat menyenangkan. Oke anak-anak, dan setelah anak-anak melakukan percobaan itu, ada lagi percobaan yang ketiga. Percobaan cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan: gelas kaca bening 2 buah, air putih, minyak goreng, pensil, dan buah. Langkah kerjanya, silakan anak-anak lihat di slide ini. Baca ya, ada 6 tahapnya. Silakan anak-anak buat. Nah, setelah melakukan ketiga percobaan ini, Anda harus membuat laporan salah satu kegiatan percobaan, satu saja ya. Contohnya ada di slide ini. Buku teks ya, laporan kegiatan percobaan. Silakan anak-anak buat hasil percobaan itu. Selamat bekerja. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pagi ini. Semoga ini bermanfaat buat anak-anak semua. Dan tetap diingatkan, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman kita. Selalu berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, kesehatan mahal harganya. Karena itu, tetap kita berada dalam zona sehat. Salam sehat.